Shalom. Ya, tema kita di minggu yang keempat ini masih berbuah dalam Kristus. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kita sudah diberkati dari minggu pertama sampai minggu ketiga dan sekarang minggu keempat. Bagi Bapak Ibu yang setia hadir, pasti sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sampai hari ini, hari minggu yang keempat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, masih dengan tema yang sama, berbuah dalam Kristus. Proses berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, proses berbuah perlu ditanam, bertunas, pohon kecil, pohon besar, lalu berbuah dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, proses berbuah ini akan dialami juga oleh setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah terima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Kehendak Tuhan yang pertama, kehendak Tuhan adalah supaya setiap kita yang percaya kepadanya mengalami kehidupan yang berbuah. Yang percaya katakan amin. Saudara, ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya setiap kita yang percaya kepadanya mengalami kehidupan yang berbuah. Yohanes 15 ayat 8 firman Tuhan berkata, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Di sini dikatakan jika kamu berbuah, nama Tuhan dipermuliakan. Nama Bapa dipermuliakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, buah berbicara tentang apa yang dihasilkan. Jadi kalau berbuah berarti apa yang dihasilkan. Nah, kalau pohon seperti itu, kalau pohon mangga berbuah pasti buah mangga. Amin, bukan buah yang lain. Nah, seperti itu pula kita. Kalau kita berbuah berarti buah-buah yang sudah disampaikan dari minggu pertama, kedua, ketiga sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, supaya kita berbuah, maka ada proses yang harus kita lewati. Seperti tadi yang pertama Bapak Ibu. Prosesnya setelah kita percaya Yesus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita perlu tertanam di satu tempat atau di satu gereja. Perlu tertanam di satu gereja lokal, sehingga di sana kita mulai beribadah, mengikuti semua kegiatan-kegiatan ibadah di sana, baik ibadah minggu, komsel, atau ibadah-ibadah yang lain, ibadah tengah minggu, atau doa-doa, atau semua yang lain. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita juga perlu dimuridkan. Ini sangat perlu dan proses ini harus kita lewati supaya kita bisa menghasilkan buah. Lalu setelah kita mulai dimuridkan, kita mulai terlibat dalam pelayanan. Kita mulai ikut dalam pelayanan apa yang Tuhan taruh di hati kita, yang Tuhan berikan talenta buat kita. Kita mulai setia terlibat dalam pelayanan. Kita mulai jadi berkat bagi orang-orang di gereja dan nanti kita berbuah banyak. Jadi berkat bagi orang-orang di luar sana. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tapi perlu kita ingat bahwa kalau kita berbuah itu bukan hasil upaya kita. Itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil kerja keras kita. Tapi itu semua karena kemurahan Tuhan dalam kita. Amin. Itu semua karena apa yang Tuhan kerjakan dari dalam hidup kita. Karena kita sudah percaya Yesus, karena kita sudah terima Yesus. Maka Yesus yang ada dalam hati kita itu akan bekerja dari dalam dan buah-buah itu akan keluar. Buah kebenaran, buah pertobatan, buah-buah roh.
itu akan keluar dari hidup kita dengan sendirinya. Amin Bapak Ibu. Makanya seperti ayat ini kita bacakan. Saya bacakan buat kita. Markus 4 ayat 26 sampai 28. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isi dalam bulirnya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ayat ini memberikan satu pencerahan bagi kita bahwa ini semua bukan karena usaha kita. Kalau kita berbuah, kalau kita bisa jadi berkat bagi orang lain, kalau kita bisa keluar buah-buah dari hidup kita, buah roh, buah kasih, buah perbuatan kita, itu karena anugerah Tuhan. Ketika kita ikut terlibat dalam proses pertumbuhan kita untuk bisa sampai berbuah, maka Tuhan yang akan mengerjakan dari dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang akan mengerjakan dari dalam hidup kita sehingga buah-buah itu akan keluar dengan sendirinya seperti ayat ini Bapak Ibu. Tanpa upaya kita, tanpa usaha kita, roh itu yang ada dalam hati kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu akan mengerjakan buah-buah dalam hidup kita. Mungkin ketika kita jalan di luar sana kita lihat orang-orang yang sedang minta-minta, atau mungkin orang-orang yang sedang berdiri di jalan atau duduk di taman atau di mana, hati kita muncul belas kasihan. Dan kita mulai menghampiri orang-orang tersebut. Dan kita katakan sesuatu buat mereka, halo gimana kabarnya, siapa namanya, boleh kenalan seperti itu. Saya sering seperti itu Bapak Ibu. Nah saya tahu itu apa yang Tuhan taruh di hati saya sehingga saya bisa berjalan mendekati orang-orang seperti itu. Orang-orang yang duduk di taman, orang-orang yang duduk di mal-mal atau di tempat kafe-kafe, orang-orang yang sendiri pun. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang sedang membutuhkan sesuatu, amin. Nah ketika roh itu bekerja dari dalam hati kita, maka kita dengan mudahnya, dengan sendirinya akan tergerak hati kita untuk mendekati orang-orang seperti itu. Amin. Kita akan bisa membagikan kasih kita, buah yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita tertanam di gereja lokal, amin. Bagi saudara yang masih gereja jalan-jalan, tertanamlah di gereja lokal di sana, ikuti prosesnya di sana Bapak Ibu. Sehingga Anda bisa berbuah, amin. Sehingga buah itu bisa keluar, amin. Karena kalau jalan-jalan terus nggak akan berbuah, malah buahnya makin, ya bisa berbuah juga. Tapi mungkin buahnya ya macam-macam lah. Satu pohon bisa campur macam-macam. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, mendengar firman Tuhan dan khotbah-khotbah yang memberitahukan tentang siapa kita di dalam Kristus dan apa yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita perlu seperti ini Bapak Ibu, mendengar khotbah-khotbah firman Tuhan tentang siapa kita di dalam Kristus dan apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Ini perlu kita dengar setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mendengar khotbah-khotbah dengan seperti ini. Nah sekarang Bapak Ibu tahu pasti di media sosial banyak sekali khotbah, banyak sekali pengajaran. Waduh, kalau didengar mungkin pusing semua. Tentang perpuluhan lah, tentang baptisan lah, tentang Tuhan Yesus semua. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita perlu memilah-milah khotbah-khotbah yang mana firman Tuhan, yang mana yang perlu kita dengar. Amin. Ada firman Tuhan yang memberitahukan siapa Anda di dalam Kristus dan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi Anda. Sehingga kita bisa mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Sehingga kita bisa mengalami yang namanya buah-buah roh itu. Kita bisa berbuah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita perlu dengar firman Tuhan, khotbah-khotbah yang benar-benar menyegarkan roh kita. Amin. Karena saya juga lihat di media sosial, waduh banyak sekali khotbah yang kalau kita ikuti, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang bilang, wah ini pendeta ini sudah jadi sesat, pendeta ini pendeta besar, sudah nggak percaya Yesus lagi begini. Aduh banyak sekali.
Nah, makanya Bapak Ibu Saudara perlu dengar firman Tuhan yang benar. 1 Korintus 2 ayat 12 berkata, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, roh Allah yang ada dalam kita itu akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Hal-hal yang Tuhan akan kasih buat kita. Amin. Karena roh itu ada di dalam kita. Yesus itu ada dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kerajaan Allah itu ada di dalam kita. Amin. Lukas 17 ayat 21. Kerajaan Allah itu ada di antara kamu, ada di tengah-tengah kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara mungkin gak ada di sini Lukasnya. Tapi saya bacakan buat kita ini. Kerajaan itu ada di antara kita, amin. Kristus itu ada di tengah-tengah kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus ada dalam kita, Dia yang akan mengerjakan buah-buah itu bagi kita. Pertumbuhan itu sampai kita berbuah. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara ya. Efesus pasal 1 ayat 22, 23. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kristus dan kita adalah satu. Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita tidak pernah dipisahkan dari Tuhan. Setelah kita percaya Yesus, lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak pernah dipisahkan oleh Tuhan. Karena Dialah kepala dan kitalah tubuhnya. Yang daripadanya segala sesuatu Tuhan sediakan buat kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang berikut. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sadari kebenaran Anda di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan berkata, kita sudah dibenarkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Kristus kita sudah dibenarkan, amin. Kita orang benar, amin. Yang percaya di orang benar coba lambaikan tangannya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Anda dan saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus, amin. Kita adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Waktu kita masih berdosa pun Kristus sudah mengasihi kita. Kita adalah orang-orang yang dikasihi tanpa syarat. Amin. Diterima sepenuhnya. Entah itu kita mau bobrok seperti apapun, Tuhan menerima kita. Ketika kita datang kepadanya, Tuhan menerima kita. Amin. Dia mengasihi kita. Dia mencintai kita. Dia mengasihi kita tanpa syarat. Enggak tunggu dulu kamu harus kudus, baru Tuhan terima. Tidak. Ketika Anda datang kepada Tuhan, Tuhan menerima Anda tanpa syarat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 10 firman Tuhan berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Itu sebabnya kita bisa menerima diri kita. Amin.
dengan segala kekurangan kita. Kita bisa menerima diri kita. Kita bisa menerima orang lain juga. Karena Yesus lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Yesus lebih dahulu menerima saudara dan saya. Tanpa syarat Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita pahami kasih Kristus ini dengan benar. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan kapan saja. Kita bisa datang menghampiri Tuhan kapan saja. Di mana saja. Dalam keadaan apapun kita bisa datang menghampiri Tuhan. Karena kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan tanpa syarat. Dicintai Tuhan tanpa syarat. Diterima Tuhan apa adanya. Amin. Kalau mungkin orang-orang di dunia atau orang-orang di luar sana tidak menerima kita apa adanya. Tapi Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Dia enggak tanya kamu dari latar belakang mana, suku apa, orang kaya atau miskin, putih atau hitam, atau coklat, atau apa saja. Dia menerima saudara dan saya apa adanya. Itu sebabnya kita bersyukur sekali punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus itu. Allah yang sangat baik. Makanya kita perlu terus belajar firman Tuhan. Supaya kita mengalami dan merasakan kasih Kristus itu. Sehingga kasih Kristus itu menguasai hidup kita sehingga kita juga bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita juga bisa mengasihi orang-orang lain. Amin. Karena tanpa kasih Kristus kita nggak bisa mengasihi orang-orang lain. Kita masih lihat, oh kamu begini, kamu begini, kamu begini. Tapi ketika kasih Kristus itu yang bekerja dalam hidup kita. Karena kita tahu Yesus menerima kita apa adanya. Kita juga bisa menerima orang dengan segala kekurangannya. Amin. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, terima kebenaran ini saudara. Kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan adalah makanan yang paling sehat, lezat, dan bergizi. Haleluya. Berapa bulan yang lalu kami jalan-jalan ke Kiara Park yang di sana, di Kircon. Itu coba kasih makan ikan yang kecil, ikan yang besar. Kalau yang sudah pernah ke Kiara Park pasti tahu di tengah-tengah itu ada kolam. Beli makanannya 5.000 kasih makan. Bapak Ibu, ikan yang besar itu mulutnya, wow, gede. Tapi ikan yang kecil itu kecil mulutnya. Jadi pas dikasih makan itu rampasan. Rampasan ikan itu kerumun banyak sih dikasih. Yang paling dapat yang paling banyak adalah ikan yang paling besar karena mulutnya langsung zep. Ketika dikasih makan, dia langsung sambut makan itu paling banyak. Nah ikan yang kecil dapat sedikit-sedikit. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Firman Tuhan adalah makanan yang paling lezat, sehat, dan bergizi. Karena itu kita perlu makan firman Tuhan setiap hari. Amin. Firman Tuhan bilang, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 19 ayat 105. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pelita berarti, ya kalau kita tinggal di kampung-kampung ya, di daerah-daerah. Anda bawa lampu lampu-lampu dulu yang kecil kita pegang. Saya pernah di kampung pegang begini. Di gelap-gelap di hutan jalan pegang lampu itu. Dia tuntun kaki kita sehingga kita nggak terantuk kepada batu atau masuk dalam lumpur atau jatuh ke jurang. Jadi firman Tuhan seperti pelita. Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dia menerangi setiap jalan kita. Itu sebabnya firman Tuhan sangat lezat Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita senang makan firman Tuhan, semua jalan-jalan kita akan diterangi oleh firman Tuhan. Amin. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan, amin. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, amin. Karena firman Tuhan akan menerangi semuanya. Ketika kita dalam lembah kekelaman, ketika kita sedang buntu, firman Tuhan akan menerangi semuanya, amin. Firman Tuhan akan meneranginya, firman Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Firman Tuhan akan menolong kita, firman Tuhan akan memampukan kita untuk bisa melewati semua situasi-situasi yang ada di depan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari makan firman Tuhan setiap hari, amin.
Karena firman Tuhan makanan yang paling enak, paling lezat, paling bergizi. Jadi jadilah ikan yang paling besar sehingga nangkapnya itu lebih banyak daripada ikan yang kecil, Bapak Ibu Saudara. Amsal pasal yang keempat ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku, janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu, firman Tuhan luar biasa, amin. Sangat lezat, amin. Dia memberikan kehidupan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menghidupkan kita yang sudah mati. Semangat yang sudah pudar dihidupkan oleh Tuhan, amin. Keluarga-keluarga yang sudah mulai berantakan dipulihkan oleh Tuhan, amin. Hubungan-hubungan suami istri, orang tua dengan anak, hubungan-hubungan dengan sesama yang sudah mulai berantakan dipulihkan oleh Tuhan, amin. Usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang sedang mandek diberikan jalan keluar, dipulihkan oleh Tuhan, amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan kehidupan. Kehidupan berarti seperti nafas, Bapak Ibu Saudara, nafas hidup. Kita masih hirup nafas, makanya kita masih ada saat ini. Tapi kalau kita nggak ada nafas, berarti kita nggak di sini tempatnya, sudah dalam tanah, sudah mati. Nah, firman Tuhan seperti itu, seperti nafas hidup yang ada dalam roh kita, dalam hidup kita. Itulah firman Tuhan, memberikan kehidupan bagi kita. Nah, apa yang sedang mati dalam hidup kita? Izinkan firman Tuhan itu menghidupkan itu semua, amin. Izinkan firman Tuhan itu menghidupkan hidupmu, menghidupkan keluargamu, menghidupkan pribadimu, menghidupkan orang-orang yang ada dalam keluargamu, di sekelilingmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan juga memberikan kesembuhan. Saudara, bagi saudara yang sakit, firman Tuhan bukan saja memberikan kehidupan, tapi kesembuhan juga bagi kita. Amin. Setelah kita dihidupkan, setelah kita dipulihkan, setelah kita mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan, tubuh kita juga Tuhan perhatikan. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah dikuatkan, amin. Yang dalam pergumulan diberikan jalan keluar, amin. Yang sudah buntu, yang sudah hilang harapan, Tuhan bangkitkan kembali semangat itu dalam hati kita, amin. Itulah firman Tuhan. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lewatkan firman Tuhan setiap hari, amin. Karena firman Tuhan sangat lezat, enak, makanan yang paling bergizi yang akan menghidupkan kita dan akan menyembuhkan tubuh kita yang sakit. Haleluya. Saya minta tolong ditampilkan Mazmur pasal 19 ayat 9 dan 11. Itu enggak ada di slide, kita tolong. Mazmur pasal 19 ayat 9. Mazmur pasal 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayat 11. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Wow. Firman Tuhan sangat enak, saudara, amin. Firman Tuhan sangat lezat, amin. Lebih lezat dari madu, saudara, bahkan dari sarang lebah. Langsung Bapak Ibu ambil madu dari sarang lebah, firman Tuhan lebih enak daripada itu. Wow, itu sudah kayak apa itu, di luar dari akal pikiran kita, saudara. Makanya firman Tuhan, betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan itu buat saudara dan saya, amin. Firman Tuhan melampaui akal pikiran kita. Firman Tuhan sangat enak, Bapak Ibu Saudara. Karena itu jangan lewatkan sehari pun tanpa menikmati firman Tuhan. Amin.
Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita lanjutkan. Kehidupan kita yang berbuah dapat dinikmati oleh orang lain. Saudara, kalau pohon itu berbuah, tentunya dia nggak bisa nikmati buahnya sendiri. Harus orang lain yang nikmati, amin. Nah, kalau saudara dan saya kita berbuah, berarti orang lain yang nikmati. Orang lain yang melihat, oh kamu sudah berbuah ya. Orang lain yang kasih tahu, oh kamu dulu begini tapi sekarang begini ya. Orang lain yang menilai, amin. Makanya firman Tuhan bilang, pohon Lukas dikenal daripada buahnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Buah-buah yang ada di hidup kita bisa dinikmati oleh orang-orang lain. Mazmur 92 ayat 14 sampai 16 saya bacakan buat kita. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita tertanam di hadirat Tuhan, sampai masa tua pun kita masih tetap berbuah. Amin. Jadi berkat memberitakan tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jadikan firman Tuhan sebagai kesukaan dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita. Sehingga firman Tuhan itu akan menolong kita untuk bisa melewati hari-hari di depan kita. Untuk bisa melewati banyak sekali hal-hal baru yang kita dengar, apalagi kita semua lihat di sosmed, sosial media. Banyak sekali pengajaran-pengajaran khususnya itu Bapak Ibu ya. Makanya tadi poin yang keberapa itu, kita perlu ada di gereja yang tepat, yang selalu membicarakan tentang kasih Tuhan. Amin. Lebih daripada membicarakan tentang penghukuman Tuhan. Amin. Kita perlu ada di satu tempat yang tepat, yang selalu menceritakan tentang kasih Tuhan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Karena itu yang akan menolong kita untuk bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Amin. Ayat yang terakhir, tolong ditampilkan Yesaya 60 ayat yang pertama. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bangkitlah menjadi teranglah sebab terang Tuhan terbit atasmu. Terang itu sudah ada dalam kita karena Yesus sudah ada dalam kita. Amin. Buah-buah, salah satu buah adalah kita bisa menjadi terang bagi orang lain. Mari kita bagikan terang itu kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Sehingga kita tidak sendiri yang menikmati terang itu, tapi orang-orang di sekitar kita juga bisa menikmati terang itu.